Halo Sobat Investor BNI, selamat datang di acara Super Smart, Asupan Seru Seputar Market, episode keempat. Super Smart hadir tentunya menjadi persembahan dari Investor Relations BNI untuk Sobat Investor BNI. Di Super Smart kita bisa mengupas market update maupun berbagai informasi menarik dari BNI, tentunya hanya untuk Sobat Investor BNI. Nah, di episode yang spesial ini, kali ini kita mau mengupas tentang bisnis consumer di BNI. Dan sudah hadir bersama saya, yaitu General Manager Divisi Consumer Product BNI, yaitu Bapak Febrian. Selamat datang Pak Febrian. Terima kasih sudah diundang ini. Apa kabar Pak? Baik ya? Baik, Oke. Bersemangat ya Pak ya? Oh, semangat Semangat. pagi. Setiap hari semangat pagi. Oke, terima kasih Pak. Nah Pak, kita tadi udah janji nih ya sama Sobat Investor BNI kalau kita di sini mau mengupas tentang bisnis consumer. Ini kalau sedikit boleh membuka ya Pak, secara garis besar bisnis consumer di BNI itu terdiri dari berbagai macam produk. Kalau dari lending itu kita punya mortgage atau kredit kepemilikan rumah, atau yang bisa kita sebut produknya itu BNI Kria ya Pak. Lalu ada payroll loan atau yang biasa disebut BNI Flexi kalau produknya di BNI, dan juga ada kartu kredit di mana kita juga punya berbagai macam varian kartu kredit dan tentunya juga produk-produk tabungan ya Pak. Nah, kalau mungkin ini bisa menjadi pembuka nih Pak, boleh diceritakan nggak kira-kira fenomena apa yang sekarang lagi happening di bisnis retail atau consumer Pak? Oke, terima kasih Mas. Jadi memang benar kalau kita bicara mengenai consumer banking, itu kita harus paham banget mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini gitu ya. Dan kalau kita perhatikan selama 10 tahun terakhir lah ya, itu terjadi perubahan behavior customer yang cukup signifikan. Karena banyak hal yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Satu, mengenai maraknya e-commerce ya, semua segala sesuatu menjadi digital. Kemudian kemarin ada pandemi yang membuat orang juga akhirnya shifting mereka punya behavior. Nah, ini ngaruh banget terhadap situasi yang ada di market. Yang kedua juga, fenomena makin banyaknya opsi yang bisa diambil oleh masyarakat. Dengan banyaknya opsi itu memberikan kontrol kepada individual itu untuk memilih. Dan lebih memiliki preferensi untuk memilih yang terbaik buat mereka, baik itu dalam hal harga, dalam hal layanan, atau dalam hal experience yang akan mereka peroleh. Itu yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Dan kita sangat memahami itu di BNI gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kita bicara strategi BNI nih Pak, di lapangan nih. Nah ini kira-kira strategi apa nih biar kita tetap mempertahankan loyalitas nasabah Pak? Oke, ini pertanyaan yang menarik karena memang menjawab itu tidak mudah Mas. Kenapa? Gini, nasabah loyal kalau dia berpersepsi bahwa produk kita paling bagus. Problemnya adalah produk bank itu adalah sesuatu yang intangible. Kalau kita bicara barang intangible, pendekatan yang terbaik adalah testimoni orang-orang terdekat dari customer tersebut. Itu yang akan meyakinkan dia kan. BNI fokus kepada ekosistem. Pendekatan secara menyeluruh, Mas. Kenapa? Satu begini. Tidak bisa kita itu hanya mengandalkan misalnya harga yang baik. Ya, dari sisi produk nih. Oh, rate-nya kalau lending harus paling murah atau tabungan harus paling tinggi. Enggak. Kenapa? Itu hanya salah satu faktor. Kita juga harus menggunakan pendekatan holistik lainnya yang memang akan dialami oleh customer tersebut. Misal, karena ini produk intangible, pendekatan kita adalah sales kita itu kita bekali dengan pengetahuan produk yang bagus, kita bekali dengan skill komunikasi yang bagus, sehingga pada saat dia bercerita, mengconvince customer atas layanan kita yang mungkin tidak ada visualnya, itu menjadi bagus. Makanya kalau kita perhatikan, ya setahun 2 tahun terakhir, BNI fokus pada revolusi sales kan. Dan ini sudah menunjukkan hasilnya. Mungkin nanti kita bicara mengenai apakah consumer kita tumbuh gitu ya. Nah, itu satu. Jadi pendekatannya overall. Prosesnya kita perbaiki. Proses yang sudah kita perbaiki ini akan menimbulkan experience yang jauh lebih baik kepada customer.
Customer yang baik akan mereferalkan itu ke temannya. Hmm. Dan karena pendekatan kita fokus pada ekosistem yang memang selama ini berada dekat dengan BNI, contoh corporate client kita. Kemudian developer utama top 21. Itu kan mereka sudah memiliki hubungan tidak hanya masalah consumer banking dengan kita. Banyak layanan BNI yang sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan ini. Akan lebih mudah produk consumer untuk melakukan penetrasi karena sudah ada validasi dari lingkungan sekitarnya terhadap karyawan atau terhadap customer-customer yang ada di dalam ekosistem tersebut. Gitu. Dengan tentunya experience customer itu dijaga. Mulai dari titik temunya dengan siapa? Sales kita. Kita harus bekali sales kita dengan communication skill, cara dia mendescribekan sesuatu yang intangible menjadi clear di benak nasabah. Itu kan nggak gampang loh, Mas. Dan bagaimana kita membuat budaya sales yang seperti itu? Itu yang kita lakukan selama setahun terakhir. Oke, siap. Nah, kalau kita bicara singkat mengenai angka nih, Pak. Kemarin kan di semester 1 tahun 2024 kita udah rilis angka. Dan untuk spesifik di consumer BNI ini kemarin berhasil tumbuh 15% year on year ya Pak ya, pas kemarin di semester 1. Ini apa sih Pak yang menjadi pendorong pertumbuhan segmen consumer di BNI kemarin, Pak? Oke, kalau kita bicara pertumbuhan 15% itu tentunya adanya di lending ya. Betul. Nah, lending kita memang sangat terdorong oleh pertumbuhan semua produk kita, Mas. Jadi semua produk itu tumbuh bagus, gitu ya. Dan ini didorong karena kita fokus. Satu, kalau kita bicara Gria, ya, itu 48% net ekspansi kita berasal dari Gria. Kenapa seperti itu? Karena tahun ini kita benar-benar fokus yang tadi saya bilang ke top selected developer. Masuk di situ, create experience yang bagus untuk seluruh customer maupun stakeholder, rekan-rekan developer juga, gitu ya. Yang kedua juga dari Flexi. Flexi itu KTA kita, payroll loan ya, yang berbasis payroll. Kita melihat ekosistem di internal kita yang nasabah yang sudah berpayroll itu cukup besar. Sehingga ini kan pangsa pasar yang cukup bagus karena dia sudah merasakan experience kita kan. Untuk di-convince lebih dikit untuk beli produk kita yang lain itu lebih gampang. Sehingga kita fokus kepada nasabah-nasabah payroll dari corporate client kita. Dan itu juga bisa meningkatkan portfolio kita, membantu pertumbuhan yang sampai 15% tersebut. Itu dua contoh ya. Jadi memang kita fokus pada ekosistem. Di market-market yang kita tahu, kita pasti bisa bersaing. Nah, kalau kita balik lagi Pak, berbicara mengenai kompetisi, ini kan, nah ini gimana cara BNI biar bisa stand out di market Pak, biar bisa convince nasabah kalau ini kalau berproduk dengan BNI ini bisa jauh lebih aman. Kalau misalnya dibandingkan dengan kita ke pinjol misalnya atau produk-produk lain Pak, ini gimana cara menghadapi kompetisi di market yang semacam itu? Oke, memang sekarang ini persaingan itu tidak hanya dengan sesama bank ya, betul. Terutama dalam hal lending. Kita juga bersaing dengan multi finance yang mengeluarkan pay letter, ya kan? Ada juga perusahaan yang mengeluarkan pinjaman digital atau kita biasa kadang sebutnya pinjol segala macam. Satu, ya, yang selalu dilakukan oleh BNI adalah mengedukasi customer bahwa ada loh plus minus make produknya bank yang cukup trusted dengan perusahaan-perusahaan baru yang kemudian menawarkan pinjaman-pinjaman secara online. Kita satu tadi, kata kuncinya adalah kita fokus. Pertama, kita fokus dulu kepada market payroll-nya BNI dulu. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini kan sebenarnya ini kan pinjaman tanpa agunan. Nggak ada jaminannya. BNI kalau mau berkembang, tentu kami juga mengutamakan prinsip kehati-hatian. Kita ambil dulu market yang memang payroll-nya sudah masuk di kita. Kan kalau payroll-nya di kita, jaminan pembayaran akan jauh lebih tinggi. Itu yang kita lakukan. Ini contoh kasus di lending yang produk Flexi kita. Jadi Flexi kita itu fokus pada payroll. Dan kita punya jutaan nasabah payroll
Dan penetrasi kita itu baru sekitar 10%-an, Mas. Saat ini, BNI lebih memilih kita penetrasi yang customer-nya sudah di kita, yang bagus, yang gajinya masuk di kita. Dan kita tahu behavior-nya kenapa? Karena mereka itu kan pada saat sudah menjadi customer kita bisa lihat kan historical gajinya, behavior dia selama ini berbelanja seperti apa. Ini saja yang kita tekankan untuk saat ini. Ya, spending behavior dan juga tentunya kita mencari ini segmen-segmen yang low risk dan sehat ya Pak. Betul. Oke. Pak, kalau misalnya kita berbicara strategi di lapangan, kemarin itu BNI sempat melaksanakan expo pertama terbesarnya BNI ya Pak ya kemarin tahun ini. Nah ini kira-kira bisa diceritakan nggak Pak kemarin apa aja yang dihasilkan dari expo tersebut dan apakah ini bisa menjadi salah satu event rutin atau strategi rutin ya Pak untuk nanti meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BNI khususnya untuk segmen-segmen retail dan juga consumer Pak. Ya. Jadi ini kayak event yang kita persembahkan buat customer, di mana semua hal spesial itu ada di event tersebut. Itu ide dasarnya. Jadi BNI Expo kemarin itu memang kita create untuk memberikan pengalaman end-to-end, customer masuk ke Expo itu melihat seluruh layanan consumer BNI dan juga layanan small medium enterprise yang BNI yang ada di situ. Nah, kalau kita berbicara persaingan, Pak, ini apalagi kalau kita spesifik ngomongin soal rate atau bunga. Ini kan semakin ketat ya, Pak, apalagi kita sama-sama aware bahwa ada beberapa bank ini yang berani menawarkan bunga yang menarik, Pak, istilahnya tinggi ya. Ini gimana strategi kita BNI menghadapi fenomena tersebut, Pak? Oke, ini memang fenomena yang konsekuensi dari pilihan yang banyak buat customer gitu ya. Kemudian juga customer menjadi lebih punya kontrol yang tadi saya ceritakan, sehingga dia bisa lebih membandingkan. Dan tentu kalau sifatnya layanan, itu yang secara visual bisa dibandingkan adalah rate. Ya kan? Orang dengan cepat bisa membandingkan, oh ini lebih murah, ini lebih mahal. Nah, bagaimana kita tetap bisa penetrasi, tetapi juga kita tetap profit gitu kan yang ditanyakan kan. Betul. Jangan sampai kita bersaing habis-habisan gitu ya, terus margin seperti apa. Jadi yang paling penting sebenarnya di bisnis consumer seperti ini juga portfolio management. Jadi kami di BNI itu kan harus sangat memperhatikan portfolio mix kita. Jadi kalau contoh ya, lending orang kan bersaing nih, bunga murah nih kalau di Gria tuh ya. Kalau kita lihat kan promo-promo rate-nya itu udah kalau kita lihat sangat murah kalau yang sekarang terjadi. Kemudian juga di payroll dan segala macam, payroll loan dan segala macam. Terus bagaimana kita mensiasati itu? Kita pertama melakukan portfolio mix dan portfolio management yang sangat-sangat intensif gitu ya. Kita perhatikan terus komposisi portfolio kita. Kenapa? Kita bisa tumbuh di sebuah segmen yang menuntut harga murah dalam hal lending ini ya, selama kita juga tumbuh di segmen-segmen yang memberikan yield mencukupi. Sehingga secara blended kita tetap untung dan sehat. Dan kita harus pastikan untuk segmen-segmen yang kita berikan rate lebih murah, hukumnya adalah low return, low risk. Kita hanya milih segmen tersebut benar-benar secara risiko by historical data lebih rendah. Maka kalau kita bicara mengenai Gria misalnya, kita berikan promo yang bagus di developer-developer, selected developer, area-area dan tipe customer yang kita yakini secara data historical risikonya rendah. Baik Pak, ini mungkin terakhir Pak, ada yang mau disampaikan nggak ke Sobat Investor? Ini mungkin bisa disebut kita closing remark Pak yang mau disampaikan ke Sobat Investor mengenai bisnis retail atau consumer kita. Oke, mungkin kalau yang ingin saya sampaikan adalah yang dijual oleh bank sebenarnya itu adalah basic service yang orang itu sekarang nggak bisa lepas dari perbankan. Jadi apapun yang terjadi, saya masih merasa cukup optimis dari segi pertumbuhan bisnis
BNI ke depan. Kenapa? Karena selama kita tahu market dan kita mencermati market day by day gitu ya, kemudian kita fokus di area-area yang kita yakini bagus dan tetap safe buat kita untuk sustainable growth, ini kita pasti sukses. Pasti. Dan kita sudah mulai buktikan gitu ya, beberapa tahun terakhir growth-nya BNI kan konsisten dengan tetap sehat. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada investor, bahwa kita semua di sini menghadapi hal yang sama. Para investor juga tahu market, situasi yang dialami oleh market. Di kami pun juga sangat paham situasinya seperti apa. Dan kami mempunyai strategi yang cukup fokus agar kita tetap bisa memenangkan market. Dan kita tetap tumbuh dengan sehat. Baik, terima kasih Pak Fevrian. Ini rasanya kita udah cukup mendalam ya Pak membahas mengenai bisnis consumer di BNI, dan semoga kedepannya ini positif terus ya Pak ya kinerja kita. Tetap diiringi dengan kualitas yang terus membaik juga ya Pak tentunya ya. Sehingga bisnis di BNI ini di berbagai lini juga semakin oke, profitabilitas juga meningkat, sehingga BNI ini bisa memberikan return yang optimal buat sobat investor BNI. Dan sekali lagi Pak, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Pak Fevrian. Semoga bisnis kita semakin top dan cemerlang ya Pak. Amin, optimis. Baik, buat sobat investor BNI, nantikan terus episode-episode Super Smart berikutnya. Dan untuk mengetahui update-update mengenai BNI, sobat investor bisa follow Instagram kita, yaitu bbni_ir. Sobat investor juga bisa kirim DM aja kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada aspirasi topik apa nih yang mau dibahas selanjutnya di episode-episode Super Smart ke depannya. Terima kasih Pak Fevrian, dan juga terima kasih atas partisipasi dari sobat investor semua. Stay smart, stay happy, and stay cuan.